Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Nikita Mirzani kembali berlangsung panas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 7 Agustus 2025. Dalam agenda mendengarkan kesaksian dari 4 saksi jaksa penuntut umum atau JPU. Salah satunya adalah sosok yang dikenal sebagai dokter detektif atau doktif. Ketegangan mulai memuncak ketika JPU menanyakan maksud dari sebuah percakapan viral, yakni "Aku baru lihat ibu hajar Dr. Reza Gladys". Doktif menjawab bahwa hal itu sebaiknya ditanyakan langsung kepada terdakwa. Namun ia menyelipkan pandangan bahwa para pemilik bisnis skincare seharusnya lebih sadar diri. Sayangnya, sebelum Doktif menyelesaikan penjelasannya, JPU langsung memotong dan meminta saksi hanya menjawab sesuai pertanyaan yang diajukan. Pemotongan inilah yang memicu kemarahan Nikita Mirzani. Dengan suara lantang, ia menyela jalannya persidangan dan meminta hakim memberi kesempatan pada saksi untuk bicara. Ia merasa JPU hanya mengizinkan jawaban yang menguntungkan pihaknya. Meski Ketua Majelis Hakim berulang kali meminta Nikita Mirzani diam, ia tetap bersikeras bahwa JPU harus bersikap netral dan tidak memotong kesaksian. Ketegangan terus berlanjut hingga ruang sidang memanas, memaksa hakim akhirnya men-skor sidang. Di luar persidangan, Nikita Mirzani juga mengungkap dugaan kriminalisasi terhadap dirinya oleh Reza Gladys, yang menurutnya telah mengatur jaksa dan hakim melalui bukti rekaman suara dan tangkapan layar percakapan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian pasti udah lihat video persidangan Nikita Mirzani kan? Jadi Nikita bilang kalau ada dugaan si DRG nyuap jaksa dan hakim, dan Nikita punya bukti rekaman itu. Tapi pasti kita minta bukti rekamannya diputerin, hakim sama jaksanya malah kabur. Kalau gua ada di sana ya, gua teriakin, setel dong, setel dong. Gua kalau jadi mereka, udah mual, keringet dingin, asam lambung fix. Kan wek nih, kalau sampai bukti rekaman dan SS-nya itu bener, gue nggak ngerti lagi deh. Kayaknya emang harus pakai AI buat hukum di Konoha biar adil. Hakim takut memutar isi flash disk. Ada apa ini? Kita sebagai rakyat Indonesia jadi bertanya-tanya nih, kenapa hakimnya tidak mau memutar isi dari flash disk itu? Padahal itu barang bukti loh. Disclaimer dulu ya, dari awal kasus ini aku hanya mantau aja, karena ya masih berjalan dengan semestinya. Baru kemarin ini nih, kayak ada yang gak beres gitu. Ini bukan tentang NM lagi ya, ini tentang keadilan hukum di negara ini. Sesuai bunyi sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Udah bingung lagi nih mau minta tolong ke siapa? Mohon izin buat Pak Presiden, minta tolong diperiksa hakim dan jaksa penuntut umumnya. Kayaknya kok ada yang janggal gitu. Kita sebagai rakyat Indonesia melihatnya kok berat sebelah gitu. Padahal kan hakim itu harusnya adil ya, gak memihak siapa-siapa. Hari ini sidang Nikita Mirzani kayaknya sidang yang terseru gak sih? Karena banyak-banyak saksi baru nih yang datang ke hari ini nih sidangnya. Untuk sidangnya hari ini bukan besok ya. Kan kalau besok kan udah pada sibuk 88. Nah, sekarang yang datang semua udah punya brand nih ya. Udah mempersiapkan 88 nih ya. Jadi bisa jualan besok gitu. Nah, pas kan waktunya jadi kagak bentrok sama 88. Kita lihat ya, keseruan apa, fakta apa yang akan terungkap pada persidangan Nikita Mirzani hari ini. Ini yang paling seru sih buat gua. Seru banget. Gua nonton sekilas-sekilas aja ya. Di live-nya itu udah wow. Ini aja hari ini gua kagak konten nih gua nih ya. Gua bukan siapa-siapanya Nikita Mirzani, bukan saudaranya, bukan temennya, bukan kenalannya. Tapi gua sama dia, seorang ibu yang anaknya 3 udah di penjara begitu lama. Terus pas sidang itu jaksa kenapa sih gitu? Salah apa sih Nikita? Ada masalah apa? Makain baju sampai orang dipaksa-paksa begitu kan nggak harus itu. Terus ya orang mau nyerahin bukti flash disk
dengan tatap mata yang kecewa, tapi dia tegar. Coba kita kayak begitu ngelihatnya gimana nggak miris, malah ditinggal pergi. Ada apa? Ya wajar nih kita nggak mau dibawa ke rutan sebelum Flash di situ didengerin. Ya dia juga butuh keadilan. Tolong ya netizen yang baik-baik hati, kawal Nikita Mirzani. Sedih gue liatnya, ya Allah. Pada tega-tega banget. Itu yang mulia apa udah nggak mulia lagi kalau begitu namanya? Barusan aku menonton pernyataan dari Pak Pengacara yang terhormat Bapak Sunan Kalijaganya namanya, yang mengatakan bahwa kliennya sudah diserang yang sampai dia bawa pistol itu kan. Pistol atau pistol sih. Terus dia mengatakan bahwa jika bla 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 mungkin akan terjadi pertumpahan darah di persidangan besok. Pertumpahan darah cuy. Udah kayak mau perang dunia ketiga ya besok ya di persidangan. Serangan macam apa gitu? Serangan macam apa yang Bapak ini maksudkan? Sampai dia harus bawa senjata. Tapi entah kenapa ya, aku melihat bahwa ini adalah trik dari mereka membuat narasi yang menakutkan gitu, yang mencekam, sehingga besok sidang itu tidak berjalan lancar. Ini adalah trik ya, agar persidangan besok ricuh, kacau, dan persidangan tidak berjalan semestinya. Artinya NM karena keributan ini tidak jadi diponis di penjara. Kalian ada berpikir seperti itu nggak? Seperti pikiranku ini. Jadi buat kalian yang masih pakai logika ya, kalau kalian mau nonton persidangan besok, nonton aja, nggak usah terprovokasi dengan apapun ya. Perbuatan kita di persidangan itu, seorang terdakwa, baik pun lawyer, baik pun penasihat hukumnya, itu ada penilaian nanti ya. Pengacara tuh bisa memberatkan hukuman terdakwa juga kalau dia berkelakuannya kurang bagus di persidangan. Yang pastinya kita sebagai pemohon ya, terdakwa ini kan sebagai pemohon nih, karena kita nih didakwakan seseorang, kita nih harus menangkis segala dakwaan. Nah, kita memohon kepada majelis hakim agar dia percaya dengan omong kita kayak gitu. Nggak usah percayalah bahasa kita aja, nggak usah percayalah dengan omongan si jaksa itu bohong tuh nih dengan kami aja. Tapi ya, kalau sudah menyangkut masalah hukum berarti menyangkut masalah fakta, bukti ya. Nah, kita harus punya bukti untuk menangkis dakwaan dia. Jadi kalau dia mendakwakan si terdakwa ini melakukan pemerasan, terdakwanya harus siap dengan bukti tangkisan sehingga unsur pidananya nggak masuk. Kalaupun selama persidangan ternyata menemukan bukti lain tuh bukti yang tidak masuk di pokok perkara ini, seperti penguapan ya kan, seperti itu ya. Laporkan, persidangannya tetap jalan, ini nggak bisa batal persidangan ini. Maunya kita menemukan bukti bisa kita tampilkan, ternyata persidangannya bubar, nggak bisa kayak gitu. Persidangan tetap jalan, harus selesai ya. Nah, kalau kita ketemu bukti lain, nah laporkan bukti itu kayak gitu. Bukan kita tumpang tindikan ke persidangan ini. Gak bisa kayak gitu. Nilai pembuktiannya tuh apa? Yang meringankan terdakwa tuh apa? Kalian ada yang lagi nonton live sidangnya NM nggak? Seru ya, lagi diskors sampai jam 1. Dan lebih seru lagi, BPOM rilis beberapa produk dari Dokpeng yang izin edarnya dicabut. Ini bener ya, BPOM ada aja gebrakannya. Aku tuh malah kayak gimana ya, BPOM tuh kayak mau kasih pesan gitu. Udah ya, udah, lo jangan pada ribut karena semua juga ada salahnya di sini. Lo jangan ambil alih kerjaan gue gitu kan, karena kalian tuh sama gitu, semuanya tuh salah. Dan ini sidang live aku lihat di YouTube itu bener-bener nggak kondusif banget sih. Segini nggak ada geng sebelah ya, tidak ada panda, hanya tok kayaknya pendukungnya dari pihak NM. Cuman itu aja karena mungkin ini kan kesaksiannya dari pihak NM ya, Dokpeng dan lain-lain gitu. Tapi ini yang bikin seru tuh BPOM sih. Kenapa BPOM setiap mau sidang, setiap hari Kamis, BPOM rilis. Minggu kemarin rilis skincare-nya SS, terus Dr. R gitu. Terus dikata-katain kan di dalam persidangan, ini BPOM rilis. Taunya sekarang sidang Dokpeng
skincare-nya Dokpeng yang dirilis sama Bepom, yang ternyata ada beberapa yang izin edarnya dicabut. Dan aku tuh malah kayak, aduh jangan-jangan ya nanti pas vonis gitu kan, pas putusan vonis, Bepom merilis Nikita Mirzani Skincare. Ini emang Bepom ada aja gebrakannya ya. Jadi setiap sidang tuh kayaknya dagdikdur der daya. Sumpah Bepom, kamu keren.